Elektabilitas bakal calon Presiden RI Anies Baswedan terus merosot berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Kondisi ini pun membuat kekhawatiran dari satu di antara anggota Partai Koalisi Perubahan yakni Partai Demokrat. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, partainya juga menangkap adanya kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan semakin menurun. Dia menduga penurunan elektabilitas itu karena Anies Baswedan dalam proses deklarasi sosok calon wakil presiden yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Demokrat, kata Andi, akan segera mengusulkan nama cawapres yang bisa menjadi alternatif untuk dipilih oleh Anies. Dengan begitu, ex-gubernur DKI itu bisa segera menentukan cawapres pilihannya pada Juni 2023. Ia menuturkan bahwa tindakan ini sebagai langkah antisipasi agar elektabilitas Anies tidak semakin jauh tertinggal dengan bakal capres lain. Sebab penunjukan cawapres tersebut diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Anies. Tak hanya itu, Andi menambahkan deklarasi itu diharapkan agar parpol koalisi maupun simpatisan bisa mulai bergerak untuk turun langsung ke masyarakat dengan membawa visi perubahan. Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kian merosot. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam simulasi dengan 4 capres, Prabowo kokoh di posisi pertama, dengan besaran elektabilitas 35,2%, Ganjar 33,0%, dan Anies 19,8%. Saat simulasi 3 calon, nama Prabowo tetap di posisi teratas dan nama Anies tidak masuk. Hasilnya, Prabowo 47,6%, Ganjar 36,1%, dan Airlangga di posisi terendah 3,5%. Saat 3 nama dengan salah satunya Anies, posisi elektabilitas tidak berubah. Prabowo masih di atas dengan 38,6%, Ganjar 34,2%, dan Anies 18,9%. Menurut Burhanuddin, tren naiknya elektabilitas Prabowo didorong oleh tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, atau Jokowi yang tinggi di masa akhir pemerintahannya, di mana Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Periode survei ini dilakukan pada 26 hingga 30 Mei 2023, dengan pemilihan sampel melalui metode RRD, yakni teknik memilih sampel melalui proses nomor telepon secara acak, dengan sampel sebanyak 1.230 responden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!